lipid, dan membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Radita Rahma Juwanti, saya Imrata Soleha, dan saya Zilina Oksarimah. Di sini kami akan membahas mengenai materi lipid dan membran. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi lipid dan membran dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Lipid merupakan polimer yang dibentuk oleh asam-asam lemak dan gliserol. Fungsi biologi lipid sangat beragam seperti sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. Lemak dan minyak adalah bentuk energi simpanan utama dalam banyak organisme. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon mulai dari 4 hingga 36 karbon. Dalam beberapa asam lemak, rantai ini tidak bercabang dan jenuh atau tidak mengandung ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak lain mengandung rantai satu atau lebih ikatan rangkap atau tidak jenuh. Sifat fisik asam lemak sangat ditentukan oleh panjang dan derajat ketidakjenuhan rantai hidrokarbonnya. Rantai hidrokarbon menyebabkan kelarutan asam lemak dalam air sangat rendah. Semakin panjang rantai asam lemak dan semakin sedikit ikatan rangkap, maka semakin rendah kelarutannya dalam air. Gugus asam karboksilat bersifat polar dan terionisasi pada pH netral dan menyumbang sedikit kelarutan asam lemak rantai pendek dalam air. Struktur utama membran biologi adalah lapisan ganda lipid yang bertindak sebagai penghalang untuk lewatnya molekul dan ion polar. Membran lipid bersifat amfipatik. Salah satu ujung molekul bersifat hidrofobik, ujung lainnya bersifat hidrofilik. Interaksi hidrofobiknya satu sama lain dan interaksi hidrofiliknya dengan air mengarahkan pengemasannya ke dalam lembaran yang disebut bilayer membran. Langkah kerja: 1. Cari dan pahami materi lipid dan membran. 2. Cari bahan pendukung materi lipid dan membran. Dan 3. Rekam dan edit bahan-bahan pendukung dengan baik dan menarik. Adapun contoh produk yang kami buat yaitu puding santan keju. Alat dan bahan. Alat yang digunakan diantaranya panci, kompor, spatula, pisau, sendok, mangkok kecil. Bahan yang digunakan diantaranya agar-agar, santan kelapa, keju, dan gula. Langkah pembuatan dan pembahasan. Langkah yang pertama yaitu masukkan agar-agar ke dalam air mendidih sambil diaduk. Kemudian tambahkan gula 4 sendok makan atau sesuai selera. Setelah agar-agar sudah tercampur secara merata dengan gula, kemudian tambahkan santan. Santan merupakan cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Wujudnya yang tidak tembus cahaya dan rasanya yang kaya disebabkan oleh kandungan minyak, bagian terbesarnya adalah lemak jenuh. Santan kelapa mengandung lemak sebesar 33,80%. Santan kelapa banyak digunakan sebagai sumber lemak nabati. Santan kelapa memiliki asam lemak laurat sebanyak 38,05%, asam lemak miristat 20,1%, palmitat 15,3%, oleat 12,52%, dan linoleat sebesar 2,13%. Kemudian tuangkan semua campuran ke dalam wadah pencetak puding.
Bahan yang selanjutnya yang digunakan pada pembuatan puding santan keju ini yang berbahan lemak, yaitu keju. Keju mengandung lemak jenuh yang dapat ditemukan dalam bentuk asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan asam stearat. Lemak jenuh dalam jumlah berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya dianggap kurang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Keju dapat mengandung lemak jenuh terutama pada varietas yang lebih keras seperti keju cheddar. Kandungan lemak dalam keju bervariasi tergantung pada jenis dan varietas keju tersebut. Secara umum, keju mengandung sekitar 30-35% lemak. Namun, angka ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada faktor-faktor seperti kandungan air dalam keju, metode pembuatan, dan jenis keju itu sendiri. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.